Tuhan itu jawab bukan cuma soal keuangan, Wow. tapi Tuhan ubahin suami saya. Yang saya paling amazing gimana suami saya bisa berubah gitu. Saya suka tanya, kok kamu bisa berubah? Kenapa kamu bisa berubah gitu? Lalu Tuhan ubahin hati anak-anak saya. Mereka bisa nemuin Tuhan di masa-masa itu gitu. Kami itu benar-benar sudah nggak punya apa-apa. Mental kami hancur, ekonomi kami hancur, pernikahan kami hancur. Tapi kami lihat Tuhan tuh kerja dengan cara anak kami maju altar call. Ko Andi tuh bilang sama saya gini, gak ada Jul yang namanya bekas hamba Tuhan. Ya, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place, fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place, fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Yes, Lord. Your presence, there's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You are our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetness of love, where my heart become free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, oh, let's worship together. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill this atmosphere. Your glory, God, is what my heart longs for. To be overcome by your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Yeah. Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome here. Come touch this
place, this atmosphere. Your glory, God, is what I heart long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, your presence, your presence, Lord. Hadirat-Mu Tuhan, your presence, your presence. Your presence, Lord. Holy Spirit, rain down. And Holy Spirit, rain down. Rain down, rain down. Rain down. Rain. Holy Spirit, rain down. And Holy Spirit, rain down. Rain down. And Holy Spirit, rain down. Jesus, rain down. Rain on us. Mari di rumah-rumah, di mana Anda berada, katakan Holy Spirit, and Holy Spirit, rain down. And Holy Spirit, rain down. Oh ya Masya. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Come on. Rain down. Rain on us. Kami rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah di new episode of Into the Deep ini, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan acara ini, kamu perlu kuasa Roh Kudus. Kamu perlu dilepaskan, disembuhkan. Kamu perlu mengalami atmosfer yang baru. Holy Spirit, you are welcome here, changing the atmosphere. Sebab itu aku percaya Roh Kudus sedang merubah atmosfer, suhu, temperatur rohani di sekitar kamu. Kalau engkau sedang dikepung dengan intimidasi, depresi, kau sedang mengalami hal yang menekan hidupmu saat ini, izinkan hembusan nafas Roh Kudus. Ruah itu masuk ke dalam kamarmu, ke dalam kendaraanmu. Kalau selama ini kamu menghirup toksik, udara toksik dunia, toksiknya ekonomi, toksiknya relationship, mulai izinkan kau kembali menghirup oksigen from the heaven dalam hidupmu. Bapakku berdoa saat ini, Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. In the name of Jesus. Amin. Amin. Yuk kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. So welcome everybody dalam episode yang baru daripada Into the Deep. Acara ini dibuat, mungkin sudah lihat ada kadang-kadang kayak podcast, ada kayak nyanyi. Sebenarnya kami mau adalah experience. Biar bukan cuma kami di sini, tapi juga Anda yang ada di mana-mana boleh mengalami. Mungkin sedang mendengarkan acara ini di kendaraan umum ataupun di mana, di download di pesawat. Biarlah Roh Kudus menjamah, Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya dapatkan dua tamu khusus, adik-adik rohani saya, Pastor Julius dan Pastor Esther. Berikan tepuk tangan semua yang ada di studio. Welcome Pastor Julius, Pastor Esther. Mereka berdua adalah
bagian dari komunitas saya yang saya gembalakan. Mereka mengembalakan komunitas kami di Bekasi. Dan hari ini tentunya good banget boleh kita berbincang-bincang. Julius Esther, hari ini judulnya adalah Sound from Heaven. Ya, suara dari sorga. Sebetulnya apa yang kau Andi dapatkan adalah waktu hari Pentakosta, sebelum bahasa roh yang seringkali jadi fokus, ya, kuasa Roh Kudus di mana merubah. Orang seringkali juga fokusnya pada api, lidah api. Tapi sebetulnya sebelum lidah api itu, kalau bahasa Indonesia nggak disebut sound from heaven, tapi ada suara seperti angin keras. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya jelas dikatakan a sound from heaven. Suara dari sorga yang seperti suara angin. Nah, hari ini kita mau berbicara apa sih sound from heaven itu. Saya percaya sound from heaven ini adalah satu suara yang powerful. Kenapa Tuhan mulai hari Pentakosta dengan sound from heaven? Karena Tuhan tiba-tiba bicara sama saya seperti ini. Ingatkan kepada gerejaku bahwa heaven still speaking. Sorga itu masih bicara. Masalahnya kita nggak bisa dengar, gitu loh. Sound from heaven itu menunjukkan bahwa gereja selama ini akhirnya menjadi bungkam, tidak lagi menjadi resonance atau menyuarakan sound from heaven. Tetapi seringkali kita akhirnya oke lah, bukannya kita nggak boleh bicara mengenai leadership, discipleship, bicara mengenai kesembuhan, tapi seringkali gereja akan jadi absen. Memasuki dalam frekuensi itu adalah suara dari sorga, sehingga suara dunia lebih keras, suara kekhawatiran, suara-suara depresi, suara-suara ekonomi, itu yang memenuhi generasi ini. Jadi lewat hari Pentakosta yang baru berapa hari atau berapa minggu kita lewati, kita mau ingatkan, yuk gereja kembali mendengar sound from heaven. Amen. Dan menyuarakan kembali. Menyuarakan suara itu, dan sepertinya suara itu yang dibutuhkan oleh banyak orang. Karena suara-suara Goliat terlalu keras. Ingat kau cerita Goliat, bahwa Goliat itu begitu keras sehingga kalau orang-orang Israel itu kecut bukan karena dia udah berantem loh, tapi karena intimidasi suara dari Goliat. Elia kecut, mengkerut dan mau mati karena tiba-tiba frekuensi suara Isabel yang memenuhi tempat itu. Nah, itulah saya percaya yang kembali gereja absen mendengarkan ada suara dari sorga. Yang akan menggetarkan segala keadaan. Kita harus mendengar kembali bahwa yes, ada kuasa supranatural. Gereja hari-hari ini menjadi akhirnya begitu logika. Bukan berarti gereja akhirnya jadi nggak out of control dan nggak bisa dipikir. Tapi kita hanya berpikir apa yang kita bisa pikir. Tapi saya percaya yuk gereja kembali menjadi tempat extraordinary miracles. Itu aku suka banget, Jul. Kata miracle aja udah luar biasa, ditambah extraordinary. Jadi ini bukannya berarti kita melulu mengharapkan mujizat, tetapi ingat loh, apa yang belum pernah mata, belum pernah telinga, itu yang kita mau sediakan. Dan yang kedua yang kau Andi tahu mengenai sound from heaven, bahwa sound comes before fire. Ya, jadi kenapa Tuhan urutannya sound dulu baru api? Karena saya percaya kebanggaan rohani itu dimulai dengan suara. Suara sepoi-sepoi yang angin sepoi-sepoi yang Elia dengar. Itu membuat revival dia kembali. So, let's talk about sound from heaven buat kalian berdua. Tapi sebelumnya, tentunya nggak kenal nggak sayang. Saya sangat kenal mereka. Pastor Julius dikenal sebagai a happy-go-lucky, bumblebee kind of pastors dari komunitas kami di Bekasi. Pastor Esther tentunya. Kenalnya masing-masing, tell about yourself, apa aja, take over the acara juga boleh begitu. Jangan ya. Ayo silakan. Tadi terima kasih buat
kami selalu panggilnya koko kami, Ko Andi. Ya. Makasih boleh ada. Ini tangan kami lagi dingin kayaknya. Kita dua-duanya lagi dingin ini. Karena appreciate banget, bukan cuma karena dinginnya tangan, tapi karena temanya Sound from Heaven. Sesuatu yang Sound of Music ada lagi filmnya. itu lagu. Iya. Nah, Perkenalan dulu namanya. nama saya gitu, ya. Julius. Ada nama belakangnya agak Jawa, Julius Indro Adi Nugroho. Iya, Jawa banget. Kamu? Saya Esther Kumalasari. Ya. Umur kita masih muda ya? Muda. Muda. Selalu muda. So muda. Muda, selalu muda. 47 dan kamu berapa? 46. Masa sih? Sudah berapa lama menikah? 27. Waktu juga kamu umur berapa? Hah? Ini pasti dibahas. Oh, Saya 18. nggak boleh dibahas. 19. Kamu 19? Iya. Oke, tell me kok bisa nih pernikahan dini. Ya. Kayak bukan di sinetron Iya. aja ya gitu ya. Tenda biru ya. Tenda biru. Ya, percaya nggak percaya, keluarga besar saya itu bukan dari orang Kristen kok. Dan saya jatuh cinta sama Tuhan itu dipanggil waktu pertama kali saya ikut ke namanya KKR-nya Reinhard Bongke Oke. di Jakarta, dan ada panggilan altar call saat itu. Lalu maju, nggak ngerti tentang altar call, cuma maju aja saat itu, gandengan dengan teman. Terus waktu pas dia teriak, saya lupa teriakannya, tapi menit itu saya ada di rumput dan mulut saya ngeluarin sebuah cairan seperti darah. Oh. Saya lagi sehat, sangat sehat. Dan kenapa saya menikahi dia muda? Karena sesungguhnya hal itu membuat saya jatuh cinta sama Tuhan, dan saya cuma pengen punya couple yang bakal melayani sama-sama. Oh, oke. Sesederhana itu. Saking cintanya sama apa yang Tuhan lakukan sama panggilannya buat saya, pengen ketemu wanita tentunya yang bisa memperbaiki generasi ya. Saya cari yang Chinese, oke, agak sedikit, tapi dapat. Dan waktu dia mau ya saya cepat wujudkan. Gitu kok. Jadi gimana ini pengalaman pertama ketemu dengan sang pastor ini, ada kesan-kesan apa pertama begitu? Pertama ketemu tuh di gereja pastinya. Pastor. Gereja ya. Di oke. youth. Di youth. Ya. Lagi doa malam gitu. Waduh. Pertama kali lihat ya kayaknya on fire banget gitu ya, seneng banget Suka pelayanan. Ya unik gitu. Gaya worship dia yang khas saya suka sekali. Dan Ya gitu sih, waktu itu sama-sama lagi musimnya KKR, revival, terus di youth tuh sering kali terjadi altar call, terus ibadah tuh benar-benar sesuatu yang on fire gitu. Nah di situ saya mulai jatuh cinta sama Tuhan. Waktu SMA pengen menyerahkan hidup sepenuhnya buat Tuhan gitu. Jadi klop gitu ketemu, kita cuma pengen pelayanan sih sebenarnya Pastor gitu. Itu aja awalnya. Jadi kalian menikah muda pada waktu itu dan sempat pindah keluar kota ya waktu itu ya? Iya. ya, Ya. Oke, terus kalau boleh ceritain Pastor Jul, intervensi sorga ya, suara sorga apa yang mulai, emang hidup ini kan dia panggilan berapi-api, tapi nggak selalu, dunia ini kan penuh dengan fire. Seringkali kita harus apinya padam, apinya nggak ada, atau apinya muncul lagi. Ceritain dong, ada pengalaman apa intervensi sorga buat hidup kamu? kamu oke? Oke. Oke. Serius. Saya pulang nggak berantem kan? Ya, intervensi surga yang paling pernikahan kami yang muda itulah yang paling luar biasa. Karena ketika kami mulai memutuskan untuk nikah muda, hampir semua orang menjauhi kami. Karena bilang jangan didoain sama orang itu. Dia nikah muda. Semua stigma negatif kami dapatkan. Tapi kami tetap maju. Kami tetap jalani karena memang sudah nikah. Lalu kami mulai buka toko. Kami mulai merintis sebuah toko. Dan disitulah kami mulai belajar melayani untuk, mohon maaf, bikin
konser-konser rohani yang kami biayai sendiri. Rasanya memang masa-masa gelap di mana teman-teman hilang, rasanya nggak mudah, tapi kami ngerasa hidup harus tetap jalan. Betul. Dan tentunya nikah muda ternyata tidak semudah yang dipikirkan, karena emosi belum stabil, keuangan belum stabil. Kok saya lahir juga bukan dari orang yang keuangannya good. Kenapa? Karena latar belakang keluarga besar good ekonominya. Tapi karena papa mama memutuskan percaya Yesus, kami tinggal di masa-masa kecil saya di kontrakan yang lantainya tanah. Jadi it's a struggle banget untuk lihat Saya sebuah lantainya benar-benar tanah. bener-bener tanah. Bukan ubin gitu Bukan, ya. bener-bener tanah. Sampai papa pernah juga narik becak di masa-masa itu. Wow. Karena sekali lagi ekonomi keluarga besar good, tapi karena bahasa kami ya ada harga yang harus dibayar, start from benar-benar dari nol. Tapi Tuhan nggak pernah ninggalin. Jadi papa mama yang selalu bilang, ayo kamu bisa. Walaupun kamu nikah muda, ayo kamu bisa. Mereka yang support kita buka toko ya. Dari sekedar cuma toko di atas mobil pick up kok. Dengan cuma uang 98 kita nikah tuh dengan uang cuma 500.000. 500.000 mau mulai keluarga. Iya. Wow. 500.000. Sampai pada akhirnya bisa membiayai beberapa pelayanan yang menurut kami uang jadi habis gara-gara pelayanan tersebut. Seperti itu. Tapi prosesnya berat buat kami untuk bisa. Jadi ya mulainya memang panggilannya luar biasa ya. Start the family dengan panggilan pahani Tuhan, tapi yang dihadapi justru ekonomi yang sempat broke down begitu ya. Betul. Nah kalau Pastor Esther, mungkin di dalam kehidupan pribadi atau pernikahan pernah nggak ngalami intervensi sorga ataupun suara Tuhan yang merubah hidup Esther? Ya, pernah sih Pastor, selalu bahkan. Tapi saya nggak pernah ngalamin sesuatu yang supranatural yang gimana gitu ya. Tapi itu suatu suara yang menurut saya lembut, setiap hari saya bisa andelin gitu. Jadi ayat yang paling saya suka tuh di Wahyu 3 ayat 20. Tuhan datang, mengetuk pintu, masuk dan mau makan dengan kita gitu. Wow. Itu ayat yang saya pegang terus, yang saya pikir saya bisa duduk bersama dengan Tuhan, saya bisa nikmatin Tuhan gitu. Dan itu memperbaharui saya setiap hari, karena saya juga bukan dari keluarga Kristen. Jadi semua keluarga nggak ada yang kenal Tuhan gitu, yang kita diajarin setiap hari beda. Tapi gimana ngebangun rasa takut, hormat sama Tuhan dari dalam, yang orang lain nggak tahu, saya nggak berani bohong gitu ya. Yang orang lain nggak tahu, saya nggak berani marah yang saya berencana marah tapi tidak dilakukan gitu. Terus belajar untuk mengatasi rasa kecewa terhadap ekspektasi gitu. Itu saya lalui day by day gitu. Nah itu yang menurut saya suara dari surga itu buat saya secara pribadi yang ngebangun saya sampai hari ini gitu, Pastor. Esther pernah ngalami lembah yang terdalam atau lembah yang tergelap? Ada Dan di situ beberapa mungkin kali. kayak Elia di gua itu kan dengar suara. Apa pengalaman kamu? Ada, jadi saya tuh pernah karena nikah muda ya Pastor, jadi berapa kali saya pengen pisah gitu. Satu waktu saya tuh udah siapin tas, isinya baju, uang gitu. Saya udah rencananya kayaknya udah mateng. Saya pengen kabur pastinya gitu. Wow, tinggalin sang pangeran ini ya. Iya, saya inget wajah anak gitu ya, tapi saya udah mateng gitu. Cuma direncanakan, tapi tiap hari tetap doa gitu ya. Saya nggak cari orang untuk saya ngomong panjang, curhat gitu. Tapi setiap hari ya doa. Entah kenapa hati saya berubah gitu. Wow. Saya tidak melakukannya ya. Sampai hari ini kami tetap sama-sama. Saya nggak pernah tinggalin rumah. Walaupun cuma setengah hari juga nggak pernah gitu. Kita tetap sama-sama gitu, tetap bisa lalu. Kecuali waktu semuanya. masuk rumah sakit waktu itu ya. Iya, iya. Agak rumah. Betul, dirawat di rumah sakit. Itu sih Pastor, itu pengalaman yang paling saya nggak bisa, kalau doa tuh nggak bisa ngomong.
udah rasanya udah Udah kayak gelap banget ya gitu ya. Iya, saya udah nggak tahu, nggak punya harapan, nggak berani mimpi malah, nggak berani mimpi, nggak bahkan mimpi berani aja nggak berhayal juga nggak berani gitu, berhayal nggak berani, bermimpi nggak berani, berharap masa depan juga nggak berani gitu. Jadi segitu gelapnya Ya. sehingga mengkayalkan aja udah Nggak berani, nggak berani. dan tidak mau. berharap juga. Ya, tidak mau, nggak ada harapan, nggak ada sama Tapi itu sekali. kan seperti Abraham bilang, waktu nggak ada dasar Ya. untuk berharap. Disitulah Tuhan bekerja. Amin. Luar biasa. Nah ceritain dong Julius, ya dalam pelayanan kamu kita mulai terpuruk, mulai naik. Nah kok sekarang 4 tahun yang lalu ya mulai menggembalakan ya. Selamat atas komunitas yang growing di Bekasi Timur. Aku melihat bagaimana jemaat makin dewasa, makin diberkati Tuhan. Mungkin cerita pengalaman kamu. Karena sebetulnya inti-intinya ya, hari Pentakosta itu adalah regular day kalau nggak ada orang berubah. Ya. Pikirin loh, jadi hari yang kita nikmatin sekarang, jadi hari lahirnya gereja, karena tiba-tiba ada para murid yang ngalamin transformasi. Dari loser menjadi winner. Petrus yang tadinya nggak berani lihat masa depan, nggak berani ngimpi kayak kamu, mungkin udahlah Tuhan habis, jadi khotbah 3 menit, ribuan orang bertobat. Jadi saya percaya Pentecost Day itu adalah hari perubahan hidup. Ya. Kalau nggak ada perubahan hidup, maka nggak dikenal deh Pentecost Day itu. Berubah hidup sehingga orang mau ke gereja, orang mau datang ke jemaat mula-mula karena melihat perubahan hidup. Dan saya percaya, kenapa saya percaya Pentecost Day perlu dialami tiap hari. Let's have Pentecost every day. Ya, saya percaya karena itulah pencurahan Tuhan yang selalu membuat kita menjadi baru. Nah, ceritain dong your Pentecost Day, perubahannya Julius dari yang terpuruk sampai akhir jadi gembala sampai hari ini. Wah. Guys. Ya semua orang punya cerita ya. Saya rasa cerita saya nggak jauh hebat dengan cerita para pendengar. Tapi memang 10 tahun yang lalu Tuhan percaya saya untuk keliling Indonesia buat sebuah kegerakan namanya Raising the Standard. Raising the Standard, Ya. yes. Lihat 2.000, 4.000, 6.000 anak muda terima Yesus, maju altar call. Tapi proses nggak pernah mudah. Di atas bisa hebat ya kok. Tuh. Tapi saya kehilangan keluarga. I miss my family. Yang saya kenal mimbar, yang saya kenal ekspektasi orang untuk bisa menangin jiwa. But I lose aku kehilangan istri, nggak bisa ngobrol, nggak bisa, bisnis aku hancur karena aku konsentrasi 100% bahkan bisa lebih di pelayanan. Dan biasa orang paling gampang menyalahkan adalah tentunya salahin Tuhan. So waktu saya pertama kali ngalamin rasa breakdown yang luar biasa, bukan cuma karena breakdown doang saudara, karena semua yang saya rintis dari nol, dari sebuah harta 500.000 yang akhirnya cukup besar, punya 4 toko. Ada satu musim di mana semua itu mau disita bank, dan itu sudah di somasi ketiga. Dan saya sampai bilang sama Tuhan, kok nggak adil ya, harusnya ini bisa secara liquid ini ke cover, tapi kok tiba-tiba malah saya jadi punya hutang, saya punya debt. So aku di masa-masa yang nggak mudah itu, anak saya bilang, "Pak, yuk ibadah di gereja Kokoh, yuk ibadah yuk." Saya bilang sama istri saya, ayolah ibadah. Terus ada altar call kok, anak saya maju. Saya bilang sama istri saya, kita itu pengkhotbah, tapi anak kita maju nangis-nangis, kita di belakang mau cerai. Wow. Kita bilang sama, hari itu saya belum ketemu Koko karena kami itu benar-benar sudah nggak punya apa-apa. Mental kami hancur, ekonomi kami hancur,
pernikahan kami hancur, tapi kami lihat Tuhan tuh kerja dengan cara anak kami maju altar call. Dan ingat banget kejadian itu. Ko Andi tiba-tiba lihat kami berdua dan dia bilang, Jul, Esther, kami tuh tidak terlalu kenal Ko Andi sebenarnya. Kami tuh cuma sekilas ketemu Ko Andi, nggak pernah kenal yang akrab seperti beberapa teman kami. Dan Ko Andi ajak kita ke sebuah ruangan. Ko Andi tuh bilang sama saya gini, gak ada Jul yang namanya bekas hamba Tuhan. Ya, so true. Lalu kami keluar dari ruangan, kami pegangan tangan, terus kami samperin anak kami. Oh my God, orang yang biasanya khotbah menangin jiwa, hari itu kami tahu kami lagi menangin sama surga. Karena ternyata family itu penting. Wow. Revival buat kami adalah Tuhan juga nggak lupa sama dasar ya, family. Ya, Tuhan nggak lupa. Dan value yang hari itu saya dengar dari khotbah Ko Andi, waktu itu saya ingat banget. Slow is fast. ya. Oh my God, itu gak mudah untuk cerita itu. Karena gak ada yang tahu. Oh my God. Ya, melangkah mulai hari itu, gimana akhirnya kamu beranikan diri untuk say yes kepada Tuhan? It's not easy, gak easy karena ada trauma kok. Trauma. Rejectednya nggak cuma buat lihat orang, tapi istri sendiri still hurt. Dan saya setiap kali ketemu koko bilang, ayo Jul. Saya cuma bilang manusia nggak bisa rubah ini. Ada sesuatu yang hancur di Julius yang orang selalu bilang, ih keren. Tapi dibalikin, dikondisikan jadi nol. Kalau orang bilang dengan senyum sekarang, enak ya jadi nol. It's not easy. Dikulitin, dibuka, dibikin malu. Wow. Keluarga yang tadinya bangga terus jadi ketemu sama orang, it's not easy. Sampai waktu jalan ke komunitas kita, saya pilih sembunyi-sembunyi biar orang nggak ketemu, nggak lihat ya, nggak ikutin kita. But ternyata yang ikut satu bus. Dan Koko bilang, Jul, that's it. Tapi aku bilang, ya sabodo lah. Ya orang mau ikut kayak gimana ya sabodo. Karena the process is not easy. Rasanya kata revival sempat mati di saya kok. Ya, sempat. Jul, benih itu harus mati dulu. Ya. Sebelum dia bertunas. Ya. Dan Tuhan izinkan seringkali calling, visi seperti benih itu harus mati. Ya. Karena memang bukan kita sih ya, bukan Ya. kuat gagah kita. Kita harus dimatikan, dibuat gak berdaya. Tapi disitulah Tuhan bisa. Dan ingat bahwa kamu dikenal murid Tuhan karena buah. Ya. So, saya percaya hari-hari ini kita nggak bisa rubah history. Ya. Kita nggak bisa rubah pernikahan. Oh, I wish pernikahan kita udah mulai lebih enak, lebih apa. Tapi kita bisa rubah our future. Ya, Kita agree. bisa rubah masa depan kita bisa rubah yang ada di depan. Sebab itu saya percaya setiap cerita dalam hidup kita punya kuasa. Amin. Aku tambahin boleh kok? Ya, silakan. Waktu ibadah, yang selama ini seorang yang udah biasa jadi pemimpin, jadi jemaat lagi kok. Wais, ternyata revival tuh nggak semua ada di KKR kok. Revival tuh just di bangku ya. Kita cuma gandengan tangan sama anak-anak. Justru itu ya. Bisa makan lagi, bisa nangis lagi, bisa dengerin suara Tuhan lagi. Buat kami Sound from Heaven itu real. Real. Real banget. Nggak perlu yang besar-besar, sometimes kita harus menghargai yang kecil. Ya, aku percaya sih di ruangan itu mungkin Petrus yang sangat terintimidasi dengan suara ayam berkokok. Ya, I feel it. Tiba-tiba dia dengar suara sorga itu. I feel Itu yang merubah dia. Ya, Ya, semua kita punya ayam berkokok lah ya.
yang Ya. aduh, I wish gua nggak jatuh di situ. I wish gua lebih baik. I wish gua nggak sampai ngelakuin itu. Ya, Tetapi biarlah kita ngalamin sound from heaven. ya. So di akhir acara ini kalau ada satu hal ya yang bisa kamu ubah di masa lalu. Yang saya mau rubah adalah saya dulu di Kopi bahwa saya adalah prajurit. Saya orang yang bisa nabrak semua tembok. Yang saya mau rubah, saya ternyata belajar value is important. Nilai itu penting. Nggak segala sesuatu perlu ditabrak ternyata. Dan itu bikin benjol ternyata nggak enak. Tapi sometimes harus belajar dari rasa sakit ya kadang-kadang ya. Harusnya nggak sakit ya, tapi aku belajar dari rasa sakit. Esther, hari apa? Ayo. Hari apa ya? Hari dimana saya nganggep mentor tuh nggak penting. Ya, that's right. Ya, saya selalu sendiri gitu Yeah, ya. that's right. Saya pikir saya bisa sendiri. Ya. Jadi ternyata hari-hari ini penting banget untuk punya mentor yang kita bisa percaya gitu. Yang kita bisa ngomong apa adanya dan mau diomongin. Ya. Sebenarnya mungkin mentor banyak, tapi kadang kita nggak mau denger gitu ya. Jadi penting banget buat saya hari ini bicara kalau kita butuh mentor, butuh komunitas gitu. Yang kita bisa ngomong apa adanya. That's true. Yes. Ya. Penting banget karena setiap kita nggak bisa fighting alone. Ya. Kita harus punya komunitas. So thank you untuk saying yes, keluar dari upper room kamu dan go to Agora, going to Jerusalem, saying yes to Bekasi. Yeah. Andi doakan supaya komunitas yang kalian gembalakan bertumbuh. Amin. Thank you. Bukan secara kuantitas saja, tapi kualitas. Amin. Biarlah menjadi orang-orang yang sehat luar dan dalam, orang-orang yang dewasa, orang-orang yang intim dengan Tuhan. Ada lagu favorit buat kalian berdua yang mau di-sharekan untuk para pemirsa sebelum kita akhiri ini? Lagu apa yang kamu tadi nyanyi? He touched me. Hit us. Ya, kita. Alright, let's sing. Saya That's boleh izin Yeah, Pastor. izin, Kenapa silakan. saya suka lagu ini gitu ya? Jadi berapa tahun saya bergumul gitu buat pelayanan, buat anak, buat ekonomi khususnya. Waktu itu kita lagi down banget. Saya cuma doa sebenarnya satu yang paling penting keuangan kami pulih. Satu itu aja yang penting banget menurut saya hari-hari itu gitu ya. Kalau keuangan teratasi, saya rasa semua masalah bisa teratasi. Tapi ternyata saya doa tuh kurang lebih 3 tahun kayaknya. Tapi Tuhan itu jawab bukan cuma soal keuangan. Wow. Tapi Tuhan ubahin suami saya. Yang saya paling amazing gimana suami saya bisa berubah gitu. Saya suka tanya, kok kamu bisa berubah? Kenapa kamu bisa berubah gitu? Lalu Tuhan ubahin hati anak-anak saya. Jadi masa-masa kelam itu anak-anak saya mulai jadi apa sebutannya ABG gitu ya. Mereka mulai remaja itu mereka lagi butuh banget figur orang tua yang baik gitu. Tapi justru yang sebaliknya. Nah itu mereka bisa nemuin Tuhan di masa-masa itu gitu. So good. Dan gak cuma itu, tapi Tuhan percayain lagi pelayanan gitu, Pastor. Gak terduga sih, kok Tuhan masih bisa percayain gitu ya. Ternyata Tuhan tuh ngubah kita waktu kita lagi doa Ya. setiap hari gitu ya. Itu yang In mungkin hidden place. Tuhan bisa percayain lagi hari-hari ini gitu. Makanya saya suka lagu ini gitu. Gimana Tuhan ubah hati kita jadi baru. Amen. Ya. Nyanyi bareng yuk. Iya, aku gak bisa mulainya. Tahu nggak usah mulai, kadang-kadang gitu ya. Dia jemaat senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru.
flood my soul. Something happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. He touched me. He touched me. Come on, sing this. And all the joy that floods floods my soul. Something happened, And now I know Jesus touched me and make me Pastor Julius, why don't you pray untuk ini pemirsa ada yang sedang mengalami hal yang sama, mengalami berkeping-keping, hancur, tapi one Pentecost merubah kehidupan kamu dan juga akan merubah kehidupan para pemirsa. Why don't you pray untuk para penonton yang memerlukan? Tuhan, cerita setiap pribadi selalu dalam rencananya Tuhan. Kalau kami bisa melewati masa-masa yang buruk rupa Tuhan, di mana kami pernah ngalami ngerasain kado buruk rupa yang kami buat sendiri kadang-kadang Tuhan. Tuhan izinkan di masa Pentakosta ini setiap pribadi yang lagi hancur, berkeping-keping, yang lagi nggak punya uang, yang lagi ngerasain susah, yang lagi perasaannya lagi sangat sensitif Tuhan. Tuhan, izinkan kami ketemu sama Tuhan seperti Engkau temui kami Tuhan. Bukan di sebuah KKR yang besar, even kadang-kadang cuma butuh di sebuah kamar di mana kami berkata, Tuhan tolong, Ya, Tuhan tolong. Dan izinkan kami ngalamin yang namanya shalomnya Tuhan, damai Tuhan itu turun atas kami. Karena kami tahu Tuhan itu dekat sama orang-orang yang patah hati. Tuhan dekat sama orang-orang yang lagi berkeping-keping, yang lagi susah. so true. Dan aku tahu Tuhan, cerita kemenangan itu akan terjadi kalau kami bukan cuma ngandelin Tuhan, tapi percaya sama apa yang Roh Kudus Ya. lakukan. Biarkan spark itu berubah jadi faith Tuhan. Biarkan sebuah rasa yang cuma kadang kecil doang itu Tuhan, bisa jadi iman yang besar Tuhan. Ya. Terima kasih. Even kalau kami datang ke sebuah revival, kami maju bukan buat altar call aja. Kami merayakan langkah kami karena kami tahu Tuhan, kami pulang, kami percaya, kami trust sama Tuhan. Yes. Karena kami tahu kami penting di mata Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Wow, so wonderful episode. Kita diberkati banget dengan Pastor Julius, Pastor Esther. Thank you for open up. Kita percaya. Let's experience Pentecost Yeah. one more time. Dan kita akan mendengar sound from heaven. Thank you for listening this. See you in the next episode. God bless you.